Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bajak Sosiokal, di channel yang tentunya akan terus membagi informasi yang bermanfaat untuk semua orang ya. Dalam hal ini, mau itu bidan, mau itu perawat, mau itu orang awam sekalipun, intinya akan memberikan terus kebermanfaatan. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan suatu materi tentang soal kompetensi bidang, dalam hal ini berkaitan dengan undang-undang keperawatan. Ini murni membahas terkait undang-undang keperawatan, jadi sangat penting dan bermanfaat untuk kalian ketahui, sehingga menambah poin-poin atau pundi-pundi nilai benar kalian saat ujian SKB nanti. Oke, gengs kalian, kita langsung saja. Ini berkaitan dengan undang-undang keperawatan, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan di akhir video jangan lupa biasakan untuk menonton, budayakan nonton dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham ya, tapi terbiasa menyimak dan mendengar penjelasan itu jauh lebih baik. Oke, kita langsung saja di soal yang pertama. Tentunya ini dipersembahkan oleh RUKI, Rumah Uji Kompetensi Indonesia, tempat bimbingan UKOM paling besar dan paling aktif di Indonesia saat ini ya. Dan sekarang tentunya kami sekarang lagi membimbing bimbingan kami yang akan menghadapi seleksi dalam hal ini CPNS untuk soal kompetensi bidang. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa menjadi PNS. Amin. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Simak baik-baik. Proses pengukuran pengetahuan, kita lihat, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi keperawatan disebut A. Sertifikat kompetensi, B. Uji kompetensi, C. Praktek keperawatan, D. Registrasi perawat, dan E. Surat tanda registrasi. Silakan kalian jawab. Saya mulai menghitung dari sekarang untuk kalian langsung jawab. Oke, mungkin sudah ada yang menebak ini jawabannya A atau B atau C. Oke, kita langsung jawab saja ya. Intinya ini soal sangat penting sekali, bahkan sering berulang di SKB. Kenapa? Karena materinya materi penting. Ini berkaitan dengan legalitas atau hukum yang mengatur tentang keperawatan, profesi perawat. Oke, kita langsung saja. Jadi proses pengukuran pengetahuan, keterampilan. Jadi ada kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif atau perilaku peserta didik pada perguruan tinggi atau PT yang menyelenggarakan program studi keperawatan. Apakah itu sertifikat kompetensi? Apakah itu uji kompetensi? Apakah itu praktek keperawatan? Apakah itu registrasi perawat atau surat tanda registrasi? Ternyata jawabannya adalah, jadi jawabannya di sini kita sesuaikan dengan Undang-Undang Keperawatan ya. Jadi kita lihat Undang-Undang Keperawatan tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa proses pengukuran pengetahuan, keterampilan dan perilaku ini merupakan bagian dari, ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang tahu ya. Karena soal ini cukup mudah sebenarnya. Adalah bagian dari uji kompetensi. Kenapa bagian dari uji kompetensi? Adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik. Nah, bedakan dengan surat registrasi atau STR ya. Bedakan juga dengan sertifikat kompetensi, bedakan dengan keperawatan, bedakan dengan perawat, bedakan dengan pelayan keperawatan, bedakan dan praktik keperawatan, dan bedakan juga tentu dengan asuhan keperawatan. Semua itu tergolong pada ketentuan umum di pasal 1. Ini penting sekali dan sering berulang di soal kompetensi bidang tentang undang-undang keperawatan. Oke. Jadi yang benar di sini adalah terkait dengan ini salah, ini juga salah, ini salah, ini salah. Jadi yang benar adalah tentang uji kompetensi. Jadi benar yang menjawab nomor 1 ini dengan jawaban B. Mudah-mudahan kalian menjadi PNS nanti. Amin. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, masih berkaitan dengan Undang-Undang Keperawatan tahun 2014. Oke, kita langsung saja. Silakan kalian jawab.
Surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi disebut A. Sertifikat kompetensi, B. Uji kompetensi, C. Praktek keperawatan, D. Registrasi perawat, E. Surat tanda registrasi. Silakan kalian jawab di soal ini. Jadi kalau tadi adalah terkait dengan uji kompetensi, kira-kira ini apakah berkaitan dengan uji kompetensi juga? Oke. Gak usah terlalu lama, kita langsung saja, mungkin ada yang sudah menebaknya juga. Kita langsung jawab ya. Oke, jadi kita lihat surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Jadi ingat, lulusan pendidikan profesi. Apakah itu sertifikat kompetensi, uji kompetensi, praktek keperawatan, registrasi perawat, atau surat tanda registrasi? Ternyata itu adalah jadi surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat. Apakah sama dengan sertifikat kompetensi? Jadi bedakan, sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi. Jadi kalau kalian sudah pernah melalui ujian kompetensi, maka kalian akan diberikan sertifikat kompetensi atau serkom. Gunanya nanti kalian dapat serkom ini untuk mengurus STR atau surat tanda registrasi. Jadi begitu tahapannya. Ketika kalian lulus, kalian diberikan sertifikat kompetensi. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat apa uji kompetensi. Kalau uji kompetensi tadi adalah proses pengukuran pengetahuan keterampilan afektif yang dilakukan di perguruan tinggi. Makanya sekarang dikembalikan seperti modelnya exit exam. Kenapa seperti itu di ujian kompetensi? Ini kalian bisa sambil catat ya. Karena dalam undang-undang ketentuannya itu adalah dilakukan di perguruan tinggi. Itu uji kompetensi. Jadi prosesnya itu adalah sebelum mahasiswa itu selesai. Di akhir masa studinya, kita melakukan ujian kompetensi. Ingat itu ya. Sejujurnya, yang paling benar itu adalah pada saat mahasiswa itu di akhir masa studi. Misalnya dia profesi nurse atau D3, maka dia harus melakukan ujian kompetensi. Itu yang disebut dengan ujian kompetensi, mengukur pengetahuan, keterampilan, dan afektif tadi. Ya. Oke, itu uji kompetensi, itu bedanya. Setelah Anda lulus di ujian kompetensi, Anda akan mendapatkan sertifikat kompetensi atau serkom. Oke. Kemudian, apakah itu sertifikat profesi? Surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Ya, jadi ini yang benar. Harusnya adalah sertifikat profesi. Jadi, di option jawaban ini tidak ada satupun yang benar. Bukan sertifikat kompetensi, tapi sertifikat profesi. Oke, jadi ini salah ya. Dan tidak ada satupun jawaban yang benar. Jadi yang benar adalah sertifikat profesi. Sengaja supaya kalian bisa berpikir dan merasionalkan istilah ini. Karena ini sangat penting ya. Jadi yang benar di sini adalah sertifikat profesi, bukan sertifikat kompetensi. Apa itu sertifikat profesi? Adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Jadi sertifikat profesi ini akan keluar setelah kalian diakui ya, diakui untuk melakukan praktek keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Jadi, ketika kalian sudah selesai disumpah di yudisium, kalian diberikan sertifikat profesi untuk sebagai tanda pengakuan untuk melakukan praktek keperawatan ya. Jadi seperti itu prosesnya yang harus kalian ketahui dengan baik ya. Saya kira surat tanda registrasi STR. Kalau STR kalian mengurus dulu serkom. Setelah itu keluarlah STR-nya. Jadi seperti ini kaitannya ya. Kemudian selanjutnya di tingkat STR ini bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan. Nah, ini yang belum berjalan di konsil keperawatan kita. Ini yang sementara diatur dalam Permendikbud nomor 2. Ya. Ini mulai disinggung di Permendikbud ya tentang bagaimana ada kemandirian atau konsil keperawatan. Bukan disinggung sih, tapi sebagian beberapa fungsinya dilakukan karena ini belum terbentuk ya.
Konsil keperawatan kita itu belum terbentuk. Walaupun itu ada di undang-undang seperti ini, tetapi ini belum terbentuk. Kemudian STR sudah, registrasi perawat ya. Oke, saya kira ini untuk soal nomor 2. Kita langsung ke soal nomor 3. Jadi di nomor 2 ini option jawabannya semua salah ya. Jadi saya ulangi, option jawabannya semuanya salah ya. Yang benar adalah sertifikat profesi. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 3 langsung saja. Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut disebut apa? Apakah PPNI, HIPGABI, Kolegium, MTKI, atau AIPNI? Silakan kalian jawab. Ini soalnya juga bisa jadi akan muncul di ujian. Tolong kalian pahami baik-baik. Oke, nggak usah lama-lama ya. Mungkin sudah ada yang tahu dan menebak. Mungkin HIPGABI atau mungkin AIPNI. Coba kita langsung jawab ya. Oke, nah perhatikan baik-baik ya. Jadi yang dikatakan di sini adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi. Ini yang mesti kalian ingat. Jadi yang mana itu organisasi profesi? Organisasi profesi itu adalah PPNI. Ini organisasi profesi membentuk cabang disiplin ilmu keperawatan nih yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu. Disebut apa? HIPGABI. Iya, benar. Ini adalah salah satu cabangnya. Tetapi yang bertugas untuk mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan dalam cabang disiplin ilmu itu yang disebut dengan kolegium. Nih dia ya. Ini. Jadi kolegium itu adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi yang bertugas cabang ilmu keperawatan untuk mengampu atau meningkatkan mutu pendidikan disiplin ilmu tersebut. Ada HIPGABI, ada HIPANI, ada macam-macam ya. Ada HIPKABI, himpunan perawat kamar bedah, pokoknya macam-macam. Ada INWOKNA, itu semua adalah bagian dari kolegium, yaitu badan yang dibentuk oleh PPNI sebagai cabang-cabang atau keilmuan yang tentu yang masing-masing orang punya kegelutan masing-masing. Jadi itu yang disebut dengan kolegium. Makanya bukan, ya cabangnya salah satunya adalah HIPGABI. Seperti itu ya. Jadi yang benar di soal nomor 3 ini adalah yang menjawab C. Oke, C ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 4. Bagian dari perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan disebut A. Keluarga binaan, B. Klien, C. Keluarga, D. Perawat, E. Dinas Kesehatan. Silakan kalian jawab. Ini penting sekali, jangan sampai kalian hadapi di ujian karena waktunya sangat terbatas. Langsung kalian jawab ya. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah keluarga binaan. Ya, keluarga. Jadi kita langsung jawab saja ya. Semua ini ada di materi undang-undang keperawatan ya. Ini saya buat semua ada di materi undang-undang keperawatan. Kenapa? Karena dia menuturkan soal seperti ini masuk di ujian ya. Karena kenapa? Memang masuk akal juga karena ini berkaitan dengan langsung undang-undang keperawatan yang mengatur batang atau badan ilmu kita atau keilmuan kita ya. Bagian dari perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Ingat, yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Semuanya sebenarnya benar. Dinas Kesehatan pun bisa menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Tapi yang sesuai dengan undang-undang. Apakah itu surat izin? Apakah itu fasilitas pelayanan kesehatan, perawat, klien, organisasi profesi, atau kolegium keperawatan? Tentu ini tidak. Karena tadi kolegium itu adalah cabang ilmu. Ini juga tidak ya. Ini pun perawat bukan ya, karena perawat yang pusat untuk memberikan jasa di sini. Organisasi profesi PPNI ini juga bukan. Maka yang benar di sini adalah apa? Klien. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab B, yaitu perseorangan, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Nih,
ya. Jadi di sini klien kita sebenarnya bukan hanya klien satu orang. Bisa itu keluarga, bisa itu keluarga binaan, bisa itu kelompok, bisa juga adalah masyarakat. Jadi itu penyempitan maknanya ya. Jadi dari klien yang dimaksud di sini ada keluarga binaan, ada masyarakat ya. Itu yang dimaksud. Tapi makna dari klien yang dimaksudkan di sini adalah perseorangan atau keluarga atau kelompok dari masyarakat atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan, itu disebut klien ya. Oke, saya kira di soal ini sangat mudah, mudah-mudahan benar semua saat ujian nanti. Amin ya. Oke, di soal nomor 5. Pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Oke, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan praktek keperawatan disebut A. Uji kompetensi, B. Sertifikat kompetensi, C. Surat tanda registrasi, D. Registrasi, dan E. Praktek keperawatan. Kira-kira apa? Oke, kita langsung jawab ya. Sudah ada yang jawab. Nah, jadi yang benar itu adalah re-registrasi, karena itu adalah bagian dari pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki STR atau sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ya. Jadi telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya dan diakui secara hukum untuk menjalankan praktek keperawatan. Ini yang disebut dengan registrasi. Jadi pencatatan resmi. Kalian ingat saja, kalau dikatakan registrasi berarti pencatatan resmi. Yang perlu kalian ingat itu ada kata-kata pencatatan resmi terhadap perawat. Ya, itu registrasi. Namanya juga registrasi, berarti ada sesuatu yang dicatat, ada sesuatu yang didaftar. Nah, itu menjadi kata kuncinya ya. Yang perlu kalian ingat supaya kalian tidak lupa. Surat tanda registrasi. Nah, selanjutnya disingkat STR. Adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Jadi registrasi dulu, barulah kita mendapatkan STR. Oke deh, saya kira 5 soal ini akan sangat bermanfaat. Dipelajari baik-baik, mudah-mudahan semuanya lulus 100% saat ujian soal kompetensi bidang nanti. Dan saya doakan yang melakukan subscribe dan membagikan ya. Jadi saya ulangi, yang subscribe dan yang membagikan lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi bagikan tayangan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.